Sawietur warenim Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu ewidem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa At permadat kesamam Om santi Om Sepuluh ton sampah menumpuk di Pantai Kuta pasca perayaan Malam Tahun Baru.
Wisata rafting Sungai Telaga Wajah beroperasi kembali pasca diterjang lahar dingin. Menikmati surga bawah laut sambil mengendarai skuter. Dialog khusus Net Bali bersama dengan Jok Aceh, Ketua PHRI Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawali informasi pagi ini, Kepolisian Resor Kota Denpasar berhasil mengungkap sebanyak 992 kasus sepanjang tahun 2017. Di antaranya berupa kasus besar. Sementara Polres Badung mengungkap puluhan kasus kriminal. Nah, pemberantasan premanisme masih menjadi prioritas kepolisian di Bali. Sepanjang tahun 2017, Polresta Denpasar menerima 1.371 laporan kasus, sebanyak 992 kasus berhasil diungkap. Beberapa kasus besar berhasil diungkap, diantaranya pengungkapan kasus pembunuhan WNA, kasus penusukan anggota TNI, serta kasus narkoba yang melibatkan tersangka Wakil Ketua DPRD Bali, Jero Gede Komang Swastika alias Mang Jangol. Sesuai instruksi Kapolda, di tahun 2018, Polresta Denpasar akan meningkatkan penyelesaian kasus mafia tanah. Selain itu, pemasangan CCTV online dan peningkatan pelayanan publik juga menjadi fokus utama. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Hadi Purnomo mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, pengungkapan kasus dinilai baik dan mendapat nilai bagus. Kuta memang khusus kita laksanakan penutupan sejak jam 16.00 ya. Kita dilibatkan juga dari instansi terkait termasuk Polda dan juga dari Disub. Kita juga akan dibantu dengan pecalang juga. Dan dalam pelaksanaan penutupan tersebut ya kita dilaksanakan apel dulu di sentral parkir pada pukul 14.00 dan diikuti oleh instansi terkait juga. Kemudian untuk kantong-kantong parkir kita juga sudah siapkan, baik itu di Legian dan juga di Sentro dan juga sentral parkir sudah kita siapkan. Sementara itu, di wilayah Badung tercatat sebanyak 338 kasus kriminal terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sepanjang tahun 2017. Puluhan kasus diantaranya berhasil diungkap Polres Badung. Kasus kriminal terbanyak adalah kasus kriminal pencurian sebanyak 56 kasus, kriminal curanmor sebanyak 19 kasus, serta kasus kriminal lainnya. Selain kasus kriminal pencurian, Polres Badung berhasil mengungkap kasus yang cukup menghebohkan masyarakat, yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga. 2 narapidana yang kabur dari lapas Kerobokan pun berhasil ditangkap. Kapolres Badung AKBP Yudith menjelaskan, jumlah kasus dan keberhasilan polisi mengungkap di wilayah Polres Badung mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Pemberantasan narkoba dan premanisme akan tetap menjadi fokus utama. Premanisme, karena di wilayah Badung terdapat terminal Mengui. Pada terminal ini terus ditingkatkan fungsinya dan juga sampai saat ini pun kita maksimal melakukan pengawalan di terminal Mengui premanisme. Dan premanisme ini juga jadi target kami untuk di wilayah Kuta Utara, karena ada pengembangan wisata di sana, khususnya di Eco Beach dan sekitarnya, Pantai Perenang dan beberapa investor akan mengembangkan daerah Eco Beach dan Canggu dan sekitarnya. Sementara untuk kasus narkoba di tahun 2017 terjadi peningkatan kasus menjadi 95 kasus dari tahun sebelumnya sebanyak 66 kasus. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Polres Buleleng membekuk seorang pengedar narkoba jaringan lapas Kerobokan dan Pasar. Barang bukti paket sabu seberat 13 gram, tangkapan terbesar sepanjang tahun 2017. Jelang malam pergantian tahun, Polres Buleleng meringkus seorang pengedar narkoba jenis sabu di kota Singaraja.
Tersangka Putu Anik Sanjaya yang bekerja sebagai pegawai SPBU ditangkap polisi karena kedapatan membawa 1 paket sabu seberat 13 gram. Paket sabu rencananya akan diedarkan untuk pesta malam tahun baru. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang narapidana Lapas Kerobokan Denpasar. Kapolres Buleleng AKBP Suratno menjelaskan, sebagai komitmen untuk membersihkan Buleleng dari narkoba, pihaknya telah bekerja sama dengan Polda Bali untuk membongkar jaringan narkoba di Lapas Kerobokan. Memang kalau dilihat skupnya untuk ukuran Buleleng memang sudah termasuk besar. Kalau dibandingkan dengan Denpasar memang tidak ada ya tidak sama lah, tapi untuk Buleleng dengan tangkapan 11,05 gram ini sudah sangat besar, dan saya terima kasih kepada rekan-rekan jajaran narkoba. Ini juga dengan dibuktikan penangkapan selanjutnya. Kemarin ada penangkapan lagi 2 kali oleh rekan-rekan juga, walaupun barang buktinya kecil, tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa di Buleleng atau Singaraja ini ada pelaku terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Selain berikut seorang pengedar, polisi juga mengamankan 2 orang pemakai sabu. Kasus ini merupakan pengungkapan narkoba terbesar selama tahun 2017. Pengedar dijerat pasal 112 ayat 2 serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. 10 ton sampah menumpuk di Pantai Kuta pasca perayaan Malam Tahun Baru. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Pasti betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET.
Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun pisau. Luncur ke TKP. Siap, 86. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Pompa SPBU di Denpasar, Bali terbakar dan menghanguskan 5 motor yang hendak mengisi BBM. Di Pemalang, 68 orang terpaksa mengungsi dan karena rumah mereka rusak berat diterjang puting beliung. Inilah puting beliung yang terekam kamera warga Minggu sore. Selama 5 menit, angin kencang ini menerjang 2 desa di Kabupaten Pemalang, memporak-porandakan rumah warga hingga tak bersisa. Rusaknya permukiman membuat 68 orang mengungsi di Madrasah Miftahul Ulum, Desa Bojong Nangka, Kabupaten Pemalang. Bantuan bahan pokok kini sudah diterima warga, namun para pengungsi masih kaget akibat bencana ini. Beberapa bahkan masih pingsan. Di Bali, 1 mesin pompa pengisian bahan bakar minyak di SPBU Monang Maning, Denpasar terbakar dan menghanguskan 5 sepeda motor. Beruntung, api bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran sehingga tak menyambar pompa yang lain. Belum diketahui penyebab insiden ini. Tiba-tiba saja api menyambar saat proses pengisian bahan bakar terjadi. Apinya keluar dari mesinnya itu keluar gitu. Lagi dia menghilang langsung naik apinya itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi pun sudah tiba di lokasi untuk menyelidiki sebab kebakaran. Triyono Saifullah, Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sebanyak 10 ton sampah menumpuk di Pantai Kuta pasca perayaan Malam Tahun Baru. Ratusan petugas kebersihan dikerahkan untuk bersihkan sampah dari pantai. Senin pagi, ratusan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Badung dengan petugas kebersihan Desa Adat Kuta diturunkan untuk membersihkan sampah sisa perayaan Malam Tahun Baru di sepanjang Pantai Kuta. Tumpukan sampah sisa kembang api serta makanan dan minuman ringan mendominasi di sepanjang bibir pantai. Pantai Kuta masih menjadi tujuan favorit wisatawan untuk merayakan pesta pergantian tahun. Diperkirakan ribuan orang memadati perayaan Malam Tahun Baru di lokasi ini. Diperkirakan sampah tahun baru mencapai 10 ton. Hari ini sampah yang dominan ini adalah hasil dari perayaan Tahun Baru. Tapi sampah kiriman kondisinya tipis merata. Petugas harus membersihkan dengan cepat sebelum wisatawan mulai berdatangan di Pantai Kuta. Sementara sejak pagi hari sejumlah wisatawan mulai berdatangan menikmati Pantai Kuta di awal tahun 2018. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Memasuki awal tahun 2018, aktivitas vulkanis Gunung Agung masih fluktuatif. Hingga Senin pagi, aktivitas kegempaan masih terjadi, magma pun masih bergerak ke permukaan dan mengisi volume kawah. Senin pagi, aktivitas vulkanis Gunung Agung Karangasem masih tinggi. Terhitung dari pukul 00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, telah terjadi hembusan sebanyak 8 kali, gempa vulkanik dalam sekali serta gempa tektonik jauh sebanyak 3 kali. Sementara tremor terus-menerus terekam dengan amplitudo 1 hingga 2 mm. Selain itu, gunung juga sempat mengeluarkan asap berwarna kelabu dengan intensitas tebal ketinggian 1000 meter dari puncak kawah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memprediksi potensi erupsi masih akan terjadi. Saat ini magma masih bergerak ke permukaan dan masih mengisi kawah dengan kecepatan relatif rendah. Jumlah magma yang terisi sudah mencapai 1/3 dari volume kawah. Dengan kondisi ini, PVMBG tetap merekomendasikan status Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas. Warga pun dihimbau tetap menjauhi zona merah 8 km dan perluasan sektoral 10 km dari puncak gunung. Gunung Agung saat ini masih relatif cukup tinggi ya aktivitas vulkaniknya.
itu hembusan-hembusan asap masih kelihatan, jadi erupsi secara ini masih kelihatan ya. Ya itu magma masih ini ya, ada bergerak ke permukaan ya, itu masih mengisi kawah tapi dengan rate yang kecil, dengan dengan kecepatan ini relatif rendah ya untuk mengisi kawah itu. Jadi sampai saat ini masih sepertiga dari jumlah. Melihat kondisi aktivitas Gunung Agung yang masih fluktuatif, BVMBG memprediksi potensi erupsi yang bersifat eksplosif atau letusan berskala besar masih kecil. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya wisata rafting Sungai Telaga Wajah beroperasi kembali pasca diterjang lahar dingin. Kunjungan wisatawan pun sudah berangsur-angsur normal. Pasca aliran sungai diterjang lahar dingin beberapa waktu lalu, aktivitas wisata rafting sempat ditutup. Namun dalam sepekan terakhir jasa wisata rafting sudah dibuka kembali. Sejak dibuka, sejumlah wisatawan sudah mulai berdatangan untuk menjajal adrenalin di Sungai Telaga Wajah. Pengelola wisata rafting mengambil jalur aliran sungai alternatif yang tidak terkena lahar dingin, salah satunya aliran Sungai Telaga Wajah, Desa Rendang, Karangasem. Namun jarak tempuh dan durasi rafting berkurang dari sebelumnya, tapi tidak mengurangi keseruan rafting karena aliran sungai tetap menyajikan tantangan yang sama. Dengan jarak tempuh mencapai 10 km, wisatawan dapat menelusuri sungai dalam waktu 1,5 jam. Kondisi sungai itu sudah 100% tidak bisa dipergunakan untuk jalur yang terdahulu. Kemudian jalur yang ini kita nyari jalur alternatif, nyari tempat yang lain biar aktivitas rafting di Sungai Telaga Wajah bisa kita buka kembali, Pak. Untuk durasinya panjangnya sekitar 10 km, durasinya 1,5 jam sudah dapat di sini. Pasca dibukanya kembali aktivitas wisata rafting, kunjungan wisatawan pun berangsur-angsur kembali normal. Dalam sehari wisatawan rafting ini dapat melayani hingga 30 wisatawan. Untuk menggunakan jasa rafting ini, wisatawan dikenakan biaya sebesar Rp250.000 per orangnya, sudah termasuk dengan fasilitas lainnya seperti baju, pelampung, tongkat dayung, serta seorang pemandu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Saat terjadi erupsi hingga penutupan bandara selama 2,5 hari, para wisata Bali sempat terpuruk. Strategi apa yang menjadi fokus untuk bangkitkan kembali para wisata Bali? Saksikan dialog rekan saya Vera Zenvia bersama dengan Ketua PHRI Bali, Co Aceh sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Yalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi, Bang. Biso. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Ya, sejak ditetapkan menjadi status awas untuk kedua kalinya pada 27 November lalu, hingga saat ini pun status Gunung Agung masih berada di level 4 awas. Dan penetapan status awas ini juga dikarenakan aktivitas vulkanis Gunung Agung yang masih tinggi dan menyebabkan penerbangan di Bandara Udara Internasional sempat ditutup untuk sementara waktu. Namun kali ini setelah 1 bulan, geliat pariwisata di Bali sudah mulai nampak kembali. Jika kemarin wisatawan masih enggan untuk datang, tapi kali ini juga sudah banyak sekali wisatawan yang mulai berkunjung ke Bali. Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi pariwisata di Bali saat ini, saya sudah bersama Bapak Co Oka Arta Ardana Sukawati atau yang biasa kita kenal dengan Co Aceh selaku Ketua PHRI Bali. Nah, Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Bapak keadaannya hari ini? Ya, syukur hari ini sudah menjelang tutup tahun ya. Kondisi pariwisata di Bali menunjukkan angka makin baik saja. Ya memang kalau kita akhir tahun kan memang kita posisi kita dalam keadaan peak season memang ya. Ya peak season walaupun sampai hari ini Cina belum melakukan penerbangan langsungnya ke Bali, tapi didukung oleh negara-negara lain selain Cina. Ini sudah menunjukkan angka melebihi angka harian kita hari ini daripada angka hariannya tahun lalu pada hari yang sama. Oke, berarti kondisinya sudah semakin membaik. Ada berapa banyak wisatawan Pak per hari yang sudah mulai datang ke Bali? Ya per hari ini untuk libur Natal dan Tahun Baru kita sudah rata-rata di atas 15.000. Kalau kita tahun lalu rata-rata 13.500. Nah, tapi kejadian ini terjadinya setelah tanggal 22 tepatnya setelah Bapak Presiden datang ke Bali. Walaupun demikian, sejak Menko Maritim, Pak Luhut juga mengadakan rapat di Jakarta dan mereview status awas, sebab dari dulu dibilang Bali yang awas. Padahal sebenarnya Bali aman, kecuali di sekitar Gunung Agung radius 8 km itu yang status awas. Jadi kita perbaiki untuk merubah persepsi. Nah setelah Pak Luhut menyampaikan hal tersebut, maka mulai tanggal 17 sudah mulai menggeliat sebenarnya. Dan puncaknya di atas 22 udah langsung kita booming. Oke, nah Bapak ini saya pengen tahu nih Pak, kemarin setelah penetapan 27 November, 2 minggu lamanya Pak okupansi hotel sangat menurun drastis ya Pak ya. Bahkan ada beberapa hotel yang sempat berada di angka hanya belasan persen. Hanya sedikit ya. Nah itu sebenarnya kondisi seperti ini apa sih Pak yang mengakibatkan selain memang aktivitas vulkanis Gunung Agung nih Pak? Atau mungkin karena ya jumlah kamar di setiap hotel yang semakin tinggi, kemudian adanya dampak seperti ini sangat terlihat gitu Pak di pariwisata. Ya, memang setelah letusan Gunung Agung tanggal 27 November, kita agak shock di Bali ya. Walaupun prediksi kita sebelumnya akan terjadi letusan dan kita sudah menyiapkan SOP
untuk bagaimana menangani bagaimana terjadi letusan. Tapi dalam kenyataan kita di tanggal 25, 26, 27 kita juga cukup kelabakan dengan datangnya wisatawan yang puluhan ribu yang mau keluar dari Bali pada saat bersamaan. Jadi SOP yang kami susun sebelumnya dengan teman-teman pariwisata itu ketika kita terapkan banyak tidak nyambung. Dan syukur sekarang kita sudah perbaiki, bahkan kita sudah melakukan beberapa simulasi. Mudah-mudahan kita tidak berharap, kalaupun terjadi, kita jauh lebih siap sekarang menghadapi kondisi sama seperti dulu. Nah, kenapa rendah sampai drop wisatawan sampai bahkan 1 digit? Kalau kita melihat di bulan Oktober, November, bahkan awal Desember, memang kita ada pada low season. Biasanya pada bulan-bulan itu kita okupansi kita sekitar 60%. Baru akan naik dia menjadi 80-85% itu di sekitar minggu ketiga 22 Desember. Ini keadaan normal. Nah, jadi pada waktu letusan Gunung Agung kita ada sampai 1 digit di bawah 10% bahkan pada waktu itu. Nah, itu memang karena faktor low season. Kedua, ada trauma wisatawan untuk datang ke Bali karena penanganan kita pada waktu itu memang agak kelabakan kita menangani wisatawan yang kita bawa ke Surabaya, yang kita berangkatkan lewat Blimbing Sari ataupun Juanda. Pada waktu itu memang kita perlu perbaiki lagi. Yang ketiga, kemudian ada kekhawatiran. Kalau terjadi letusan lagi, apakah tidak menghambat penerbangan yang akan ke Bali? Inilah yang menyebabkan semua, bahkan dengan status awas dalam tanda kutip pada waktu itu banyak negara mengeluarkan travel advisory, travel ban untuk ke Bali yang berimplikasi kemudian ketakutan wisatawan karena asuransinya tidak di-cover. Ini yang menyebabkan wisatawan tidak mau datang ke Bali gitu ya. Dan takut ya Pak? Takut karena asuransinya tidak dibayar oleh negaranya ya. Iya Bapak, sebenarnya kalau dari PHRI sendiri Pak, sinergitas dengan pemerintah itu seperti apa sih Pak? Karena kan yang kita ketahui di lapangan Pak, banyak informasi beredar, ada bantuan transportasi tapi tidak sesuai kenyataan di lapangan, dan itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya hubungan PHRI sebagai asosiasi pemilik hotel dan restoran dengan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali dan pusat dalam hal Kementerian Pariwisata sangat baik sekali ya. Bahkan kita sejak awal pun sudah memberikan pelayanan apabila terjadi letusan. Kami PHRI Bali akan memberikan 1 malam gratis bagi wisatawan yang terdampak, kemudian memberikan harga yang terbaik, bahkan diskon apabila ada lebih dari 1 hari di sini dan sebagainya. Kita sudah kita siapkan itu semua. Jadi hubungan kita baik. Bahwasannya akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan, seperti saya sampaikan tadi, memang karena jumlah terlalu besar. Kedua, ada beberapa aturan-aturan yang memang tidak bisa kita langgar. Boleh disebutkan itu Pak aturannya? Katakanlah pencairan dana, bantuan. Kami sudah disiapkan bantuan baik oleh kementerian, baik oleh pemerintah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, untuk membantu bagaimana kita bisa meringankan atau meningkatkan pelayanan kita terhadap wisatawan yang terdampak. Tapi uang itu tidak serta-merta kita bisa cairkan gitu. Karena satu alasnya kejadiannya ada di Kabupaten Karangasem, tentu dari segi tata pengelolaan keuangan, kabupaten lain tidak bisa membantu kabupaten lain gitu. Nah, ini juga menimbulkan kesulitan. Sehingga apa yang kami janjikan sebelumnya kepada wisatawan bahwa andai kata nanti terdampak akibat erupsi dan harus kami hantar ke Surabaya, itu kami siapkan, kami janjikan dengan angkutan gratis pada waktu itu, mohon maaf tidak bisa kami penuhi gitu karena masalah-masalah ini yang menyebabkan. Oke Pak, nah kalau dari PHRI sendiri Pak, sebenarnya seperti apa sih Pak ketika kebijakan itu turun kemudian menginformasikan ke seluruh anggota hotel gitu Pak? Dan itu seperti apa? Karena kan ada simpang siur yang hotel tidak lagi mau menerima gitu Pak. Betul. Nah ini juga menjadi catatan kita ke depan. Dan kita berharap juga di pemerintah kabupaten dalam hal ini untuk memberikan jalan keluar. Karena tidak semua hotel di Bali menjadi anggota PHRI. Sehingga ketika PHRI membuat kebijakan yang merujuk kepada keinginan atau rekomendasi pemerintah, keinginan pemerintah, kami tidak serta-merta bisa terapkan semua. Banyak hotel bilang, oh saya bukan anggota PHRI, saya tidak bisa mengikuti himbauan PHRI. Itu yang terjadi juga. Seperti itu. Nah, yang kali ini saya ingin tahu nih Pak, dengan kedatangan Pak Jokowi yang kemarin, tapi ditahan dulu ya Pak ya, karena kita harus jeda dulu nih Pak. Ya, masih banyak lagi perbincangan saya dengan Ketua PHRI Bali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya,
kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Pasti betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda setiap Sabtu jam 2 siang hanya di Net. Selamat pagi. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temannya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Ya, kembali di Net Bali dan saya masih bersama Cok Oce selaku Ketua PHRI Bali. Nah, Bapak melanjutkan perbincangan kita yang tadi, Pak. Beberapa hari lalu Presiden kita, Joko Widodo, hadir di Bali, Pak. Dan sempat membuat vlog bahkan ya Pak ya di Pantai Kuta. Dan itu seperti apa sih Pak dari kedatangan Bapak Presiden kita pengaruhnya terhadap pariwisata Bali berikutnya? Ya, pengaruhnya sangat besar. Itu terus terang kami dari PHRI Bali bersurat langsung kepada beliau, mungkin dan tanda kutip mungkin bisa dianggap terlalu berani menyurati seorang presiden, tapi ya itulah upaya dan kejujuran yang saya bisa lakukan, karena begitu saya melihat teman-teman para pengusaha sudah mulai merumahkan karyawan,
sudah mulai, karena ini kan bukan hanya kejadian bulan November, tapi sesungguhnya kan sudah mulai September, sudah mulai status, mungkin dulu bilang status awas tanggal 22 September, itu sudah terdampak. Kemudian wisatawan lesu, ya kami berharap Bapak Presiden datang ke Bali, sekaligus beberapa kebijakan mungkin yang ingin kami peroleh dalam situasi seperti sekarang. Katakanlah penjadwalan ulang pembayaran hutang dan lain sebagainya, kita harapkan. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya ada kehadiran beliau ini betul-betul memberikan implikasi langsung pada wisatawan. Beliau berbaur dengan para wisatawan di Kuta dan lain sebagainya. Ini memberikan kepercayaan dunia usaha, kepercayaan kepada market kita bahwa Bali itu aman. Nah, ini yang sangat penting dan bisa kita lihat kemudian hasilnya setelah beliau datang ke sini, lonjakan wisatawan sangat tinggi. Ya langsung melonjak ya Pak ya. Langsung melonjak ya. Memang itu faktor yang terbesar yang berpengaruh, tapi di lain sisi memang season kita memang tinggi. Nah, yang kedua kami teman-teman pariwisata pun melakukan beberapa upaya-upaya, diantaranya adalah memberikan promo, harga promo dan lain sebagainya. Nah, jadi target kita memang di penghujung bulan ini, bahkan nanti sampai ke awal bulan Januari nanti adalah bagaimana membangun persepsi kepada wisatawan bahwa Bali ini aman dan masih banyak objek yang bisa dilihat di Bali. Ya. Nah, tidak hanya jalan-jalan di Pantai Kuta, Pak. Bapak Presiden juga memimpin rapat terbatas. Bahkan di situ juga ada hadir Cok Aceh gitu. Nah, boleh dong Pak sedikit bocoran Pak yang dibahas apa sih? Saya bersyukur ya selaku Ketua PRI, artinya dalam rapat yang sangat penting saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sehingga saya bisa melihat betapa memang sulitnya situasi seperti itu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dilepaskan dengan aturan-aturan. Contohnya ketika Menteri Pariwisata memohon kepada konsul Cina untuk mencabut travel advisory mengikuti beberapa negara yang lain. Cina mengatakan tidak bisa karena Indonesia sendiri, Bali sendiri menerapkan masih darurat bencana. Gitu. Mana mungkin saya mencabut perlindungan terhadap warga saya. Iya, itu telah sebut Cina. Kemudian darurat ini pun akhirnya kita tanya kenapa di Bali daruratnya provinsi, kenapa tidak kabupaten, padahal ini lokalisirnya 8 km dari kabupaten. Ini terkait dengan bagaimana menyelamatkan atau membantu pengungsi yang keluar atau yang ditampung di kabupaten-kabupaten lain. Ujungnya adalah bagaimana memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Jadi persoalannya sangat kecil dan Pak Presiden saya bersyukur beliau dengan tegas, yang intinya beliau tidak mau ruwet, kalau ada hal-hal bisa diatasi itu kita atasi dan langsung pada waktu itu dicabut status darurat bencananya untuk provinsi, hanya ditetapkan untuk Kabupaten Karangasem saja. Jadi langsung Cina juga mencabut langsung travel advisory-nya. Bahkan Cina tanggal 4 Januari ini sudah membawa tamunya lagi ke Bali. Itu potensi luar biasa sebab Cina itu ada sekitar 300 antara setiap harinya itu dia satu bulannya 120.000 antara berapa ribu? 3.000 4.000. 3.000-4.000 wisatawan Cina yang datang ke Bali. Oke, Bapak dengan pencabutan status itu sebenarnya apakah nantinya tidak akan berdampak lebih parah Pak ketika memang banyak sekali wisatawan ke Bali, kemudian ya kita tidak tahu ya Pak yang namanya alam gitu Pak, kemudian terjadi erupsi yang cukup besar gitu Pak. Ya itulah kita antisipasi sekarang, pengalaman kita di tanggal 25, 26, 27, apa yang menjadi kegagalan kita pada waktu itulah. Bagaimana kita mengantarkan wisatawan yang ingin keluar dari Bali dan Indonesia melalui Surabaya, Juanda, atau melalui Belimbing Sari di Banyuwangi, atau melalui Lombok. Apa yang menjadi kendala kita dulu itu kita perbaiki. Kita sudah menyusun beberapa SOP, bahkan salah satu SOP kita andai kata dia mau keluar lewat Jakarta. Nah, kita buat semacam kupon, ada 3-4 macam kupon. Kalau dia keluar lewat Juanda, ada kupon warna tertentu. Dan lain sebagainya. Ini semua bus kita sudah siapkan semua, bahkan guide yang akan mengantarkan ke sana sudah kita siapkan, dan kita meyakinkan nanti on the way ke Surabaya di mana wisatawan ini makan semua sudah kita atur sekarang. Andai kata mudah-mudahan tidak terjadi, kalau itu terjadi kita jauh lebih siap sekarang daripada dulu. Ya. Nah Bapak, sebagian besar masyarakat Bali mayoritas adalah bekerja di bidang pariwisata Pak. Dengan kondisi seperti ini seakan-akan terlihat memang terjadi penurunan drastis, kemudian banyak masyarakat yang harus terkena pemotongan kerja gitu Pak. Sebenarnya strategi apa sih Pak yang pada akhirnya nanti harus diambil nih Pak oleh pemerintah mengatasi hal tersebut? Ya, memang ketergantungan kita terhadap pariwisata di Bali sangat tinggi sekali. 65% usia kerja kita menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Maka ketika pariwisata ini mengalami guncangan,
kita bisa lihat sendiri langsung lesu, perekonomian Bali langsung lesu, apalagi terjadi perumahan karyawan-karyawan gitu. Nah oleh sebab itu ke depannya memang kita harus pikirkan tidak saja sektor-sektor lain juga harus dihidupkan, misalnya sektor pertanian, juga dari segi infrastruktur. Kita dari dulu sangat tergantung sama satu pelabuhan yang namanya Pelabuhan Ngurah Rai. Kita selalu tergantung sama kondisi cuaca langit kita. Padahal Bali tidak saja dipengaruhi oleh gunung yang ada di sekitar Bali saja, tapi waktu Gunung Rawang meletus kita terdampak. Waktu Gunung Rinjani meletus kita terdampak. Oleh sebab itu salah satu juga usulan kami kepada pemerintah pusat, bagaimana kita menyiapkan satu dermaga laut, andai kata terjadi hal-hal seperti ini, atau untuk selanjutnya bahwa gate Bali itu tidak hanya Ngurah Rai. Gate Bali itu bisa masuk lewat pelabuhan laut ini, atau bisa masuk lewat Dinding Sari, atau bisa masuk lewat Juanda, karena nanti Bali and Beyond ini kita betul-betul kita membuat terkoneksi dengan baik nanti. Oke, nah Bapak, ini kalau barusan kan kita sudah serius ngomongin pariwisata Bali seperti apa akibat dampak erupsi Gunung Agung. Nah kalau kali ini saya ingin tahu Pak persiapannya di 2018 Pak, seperti apa udah diumumkan Cok Aceh sebagai calon wakil gubernur. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak persiapannya? Kalau kita melihat pilkada ini merupakan suatu proses yang rutin ya, bukan sebuah, saya ingin meluruskan persepsi, bukan sebuah pertandingan yang berujung nanti dengan kalah atau menang, tidak. Ini sebuah pilihan, memilih pemimpin. Tentu ketika kita memilih adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah. Nah kalau masalahnya kita tidak bisa identifikasi, bagaimana kita bisa mencari pemimpin yang bisa memecahkan masalah tersebut. Nah inilah saya ingin menawarkan diri karena saya lihat sebagaimana terjadi beberapa bulan terakhir ini betapa dahsyatnya pariwisata ini berpengaruh pada perekonomian Bali ya. Baik yang sifatnya insidental, yang konyong-konyong terjadi, ataupun yang secara rutin yang menyangkut masalah pemerataan dan sebagainya. Nah inilah oleh sebab itu saya ingin menyumbangkan pokok-pokok pikiran saya, waktu saya, andai kata rakyat Bali mempercayakan saya, tentu ini kesempatan baik bagi saya untuk mengabdikan atau mengimplementasikan beberapa hal yang saya ketahui terkait dengan masalah pariwisata. Kalau dari sosok Cok Aceh sendiri sudah ada strateginya Pak, kan sudah beberapa tahun lama di PHRI, udah sebelumnya pariwisata udah banyak tahun nih Pak. Itu gimana Pak strateginya? 3 periode saya di Bali, di pariwisata, di PHRI. Dan dari dulu saya selalu mengharapkan adanya suatu pengelolaan Bali di bidang pariwisataan dengan konsep One Island Management. Ini pun belum bisa kita laksanakan sampai sekarang. Nah tentu dalam hal ini saya memilih pasangan yang mempunyai kemampuan mewujudkan impian saya. Pasangan yang mana yang bisa atau dengan siapa saya harus bergandengan tangan, ya yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan saya ini bahwa di Bali ini sementara sekarang masih pembangunannya parsial. Kita bisa lihat ketidakmerataan sekarang terjadi di Bali. Nah ini yang saya melihat kekuatan yang saya mohon maaf saya ikuti sekarang, di sinilah kekuatannya dan saya berharap banyak. Kalaupun saya tidak ada dalam sistem, saya selalu akan berpikir bahwa siapa yang akan mampu memecahkan persoalan Bali dalam konteks kepariwisataan ini. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan Pak, cuma berhubung ya waktunya terbatas ya Pak ya. Yang menarik sekali perbincangan saya dengan Cok Aceh selaku Ketua PHRI Bali. Memang ya sampai saat ini pun status Gunung Agung masih berada di level 4 awas. Namun bagi wisatawan yang ingin datang ke Bali tidak perlu takut karena kawasan rawan bencana yang ditetapkan pemerintah hanya berjarak 8 hingga 10 km dari kawah Gunung Agung. Jadi untuk wilayah-wilayah di luar daerah kawasan rawan bencana masih tetap aman untuk dikunjungi. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk
Mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak? The East hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Ya, kalau yang ini adalah soal liburan. Coba wisata air baru yang dijamin seru nih. Ada underwater scooter, yaitu kita bisa menyelam, menikmati surga bawah laut Bali sambil mengendarai skuter. Bali bisa dibilang rajanya wisata air di tanah air. Kalau mau jajal wisata air yang baru, ada nih di Pulau Serangan. Namanya underwater scooter alias menyelam pakai skuter. Eits, sabar dulu. Lokasi penyelaman jaraknya 1 km dari bibir pantai. Kalau naik kapal cepat cukup 10 menit aja kok. Sampai, langsung ganti baju dengan wetsuit. Lanjut mendengarkan arahan dari instruktur. Penting nih, karena menyelam itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Yang sangat perlu diperhatikan itu pertama safety-nya, ya. Yang kedua jangan panik kalau saat kita turun ya di dalam air, karena skuter ini sangat fun ya. Bebas kita bernafas, pakai mulut, pakai hidung kita bisa ya. Kita juga bisa berkomunikasi dalam ruangan skuter. Nah, ini dia nih skuternya. Agar seimbang, skuter harus dinaiki 2 orang sekaligus. Dan pakai helm khusus yang ada oksigennya ini. Sip, let's dive! Sama dengan motor biasa, kita bisa membelokkan arah skuter dan pencet tombol ini untuk mengatur kecepatannya. Dengan kecepatan maksimal 2 km per jam, skuter akan membawa kita ke kedalaman 6 meter. Selama 20 menit, kita bisa sambil menikmati keindahan terumbu karang dan beragam jenis ikan. Mantap! Yeay,
akhirnya, dan ini keren sekali, pastinya juga sangat menyenangkan. Ini pertama kalinya saya menyelam tanpa menggunakan alat bantu, hanya menggunakan underwater scooter yang ada di belakang saya ini. Nah, sangat menyenangkan karena di dalam kita bisa berinteraksi dengan leluasa dengan ikan-ikan, apalagi nih saat kita ngasih makan. Ikannya cantik-cantik banget, langsung ngedeket ke kita semua kayak gitu. Dan karena ini baru ada satu-satunya di Bali, jadi bagi Anda nih yang lagi liburan ke Bali patut untuk Anda coba. Gimana? Asik kan? Cocok deh masuk agenda wisata kamu di Bali. Untuk sekali menyelam, siapkan saja kocek $70 Amerika atau sekitar Rp950.000. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan setelah itu jangan lupa juga langsung di subscribe. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari grup band bernama Chord dengan judul singlenya yaitu Yang Pertama. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbali official. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur Suksma. Om Santi 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 Om. Pertama berjumpa, kau beri senyuman, terhanyut diri ini oleh dirimu. Kau pancarkan sinarmu, sejukkan jiwaku, dan biarkan aku ini dekati dirimu. Kau selalu beri harapan, nyaman bersamamu, indah bersamamu ini yang aku inginkan. Yang pertama dan terakhir, kaulah cinta sejati untukku. Resapilah kasih ini, ku yakin kau terbaik untukku. Bersamamu ini yang aku inginkan. Yang pertama dan terakhir, kaulah cinta sejati untukku. Resapilah kasih ini, ku yakin kau terbaik untukku. Yeay! Cinta sejati untukku. Resapilah kasih ini, ku yakin kau terbaik untukku.